Halo Ngominers, apa kabar? Nah, ini aku lagi perjalanan ke Seminyak dari Singaraja. Ke Seminyak mau collab sama ini kalian udah berapa lama beli kapan collabsnya? Jadi nggak collab sama Pinsport. Nih, sekarang udah aku nyari timnya Pinsport ke Seminyak. Tapi sekarang ini masih di Singaraja, jadi tunggu aja ya. Oke, sambil itu karena aku berangkatnya pagi kan belum bisa bikin konten, ya udah sekarang bikin kontennya. Ada beberapa kabar yang lumayan asik lah. Yang pertama soal lagi-lagi Mayor Milan si Salah itu ngerayu Inter untuk tetap berada di San Siro dengan ya segala macam tawarannya. Bahkan sampai ada bilang ini, kalau Inter keluar dari ini akan ada kerugian di bidang dalam hal histori. Karena San Siro itu kan memang salah satu stadion tertua di Eropa, bukan cuma di Italia aja, tertua di Eropa. Nah, maka Inter akan kehilangan nilai histori dari stadion itu sendiri. Padahal sebenarnya kalau menurutku ya gimana, kan mereka sendiri yang menghalangi dulunya kan. Apalagi Inter sepertinya sudah semakin yakin, kemudian Milan juga semakin yakin. Apalagi, nah ini aku baru tahu ternyata stadion itu bukan cuma dipakai untuk sepak bola aja. Di summer itu katanya juga dipakai untuk konser lah, inilah itulah. Dan terutama concernnya Inter Milan itu kan pada saat nanti stadion itu direnovasi, gimana dong, karena pertandingannya kan terus jalan. At least ada bagian dari tribun penonton itu yang nggak bisa digunakan. Nah ini kan akan merugikan karena penghasilan berkurang gitu. Intinya dari Inter sendiri udah dingin aja, aduh udah nggak gitu bro. Nah yang kedua adalah, kalau kawan-kawan lihat ini kan ada Team of the Week-nya Liga Champion kan. Pemain Inter banyak yang masuk. Ada Bastoni, kemudian siapa lagi ya, aku lupa. Yang aku ingat adalah yang agak kontroversial. Yang kontroversial pertama itu adalah si Arnautovic pak masuk best 11-nya Liga Champions. Ya memang Arnautovic dia ngegol, jadi gol kemenangan Inter Milan. Tapi kalau kawan-kawan yang nonton kayaknya pasti banyak yang ngeke aja, ngapain. Aduh, kalau kawan setuju nggak sih Arnautovic masuk itu? Kalau aku sih aduh kurang sih ya. Nah yang ini yang ketiga ini, kalau aku nggak salah lihat itu ada 4 yang masuk, tapi aku lupa yang mana lagi. Oh ya, Augusto lagi satu, baru ingat bener. Kalau Augusto oke lah, cukup layak menurutku. Yang paling nggak layak itu adalah kipernya pak, Jan Sommer. Jan Sommer masuk. Ini kiper magabut, kerjaannya ngopi, main gaple di bawah Mister Gawang, kok bisa-bisanya masuk starting 11. Dia save-nya itu 0 loh. Ya kita tahu Jan Sommer ini adalah kiper yang oke banget, tapi memilih itu kan berdasarkan, apalagi kayak Team of the Week itu kan berdasarkan apa yang dia tunjukkan pada pekan itu. Lah apa yang ditunjukkan sama Sommer? Orang dia cuma lompat, pura-pura kerja gitu. Sebenarnya harusnya ini adalah sebuah testimoni untuk hebatnya defender Inter kan. Seharusnya selain Bastoni ada satu lagi back Inter yang masuk. Oh ya, De Vrij lagi masuk, baru ingat. Ya, De Vrij. So ada Bastoni, De Vrij. Kalau aku sih sekalian aja Pavard lagi satu. Karena 3 ini yang aktor utama yang bikin Jan Sommer jadi makan gaji buta, eating blind salary dia. Itu soal Team of the Week-nya. Aduh, kok mepet sekali tuh mobil. Berikutnya adalah kabar gembira buat penggemar setia atau penggemar loyal dari Dumfries, si Dumfries. Akhirnya Dumfries melunak dia pak. Ketika dia sebelumnya kan ngotot 5,5 juta tuh, Inter nawarin 4. Nah awalnya sama-sama ngotot, ya udah akan kami jual kamu. Nah sekarang kabarnya Dumfries mulai melunak dan agen Dumfries kembali membuka pintu negosiasi dengan Inter. So menurutku ini adalah sebuah hal yang bagus. Nggak mudah mencari wingback kanan yang selevel dengan Dumfries dengan budget yang minim. Kalau Dumfries kan tinggal kasih ya bonus perpanjangan kontrak, gaji 4 juta.
menurutku itu sangat layak untuk Dumfries. Janganlah terlalu kita Hakimi itu sudah jadi milik orang lain, sudah jadi miliknya PSG. Gajinya itu udah gede banget di sana. Udah nggak mungkin Inter bisa ngambil Hakimi, kecuali si Hakimi mau nurunin gaji gede-gedean. So, welcome back Dumfries, semoga nggak ada masalah. Kemudian Barella juga, Inter katanya sudah mengajukan tawaran itu. Barella akan akan diajukan perpanjangan kontrak sampai 2028 atau bahkan 2029. Kalau Barella, menurutku ini adalah senyebelinnya Barella, marah-marah itu, tapi dia adalah salah satu pilar penting Inter Milan. Kalau ini, apalagi Dumfries itu, kalau kita mau nyari pengganti yang sepadan dengan Dumfries, kita mungkin keluar berapa, 30-an lah ya, 30-40. Tapi kalau Barella, Tonali aja itu 70 juta, kalau Barella minimal 80-90 kan. So ya udah, Barella aman. Kemudian ada bukan kabar sih ya, ada komentar yang menarik dari Marotta. Aku lihat sekilas aja tadi di screenshot dari medsos yang ini, apa namanya itu, terjemahannya tuh ngawur banget. Yang bisa aku artikan adalah Marotta bilang tentang Lukaku. Ini sebenarnya topiknya Thuram, tapi karena Inter kan musim ini rencana awalnya itu adalah ngambil Thuram dan juga Lukaku. Nah, si Marotta bilang bahwa kami memang sudah set, sudah sangat determined untuk mengambil Thuram. Walaupun kemarin itu Lukaku misalnya jadi dia ke Inter, kami akan tetap ngambil Thuram. Ya, kami tahu dia pemain yang bagus, tapi terus terang tidak menyangka bahwa chemistry antara Thuram dengan Lautaro itu akan sebagus ini, sebagus yang terlihat ya di ini. Menurutku ini sih, aku setuju dengan pendapatnya Thuram. Yang bikin duet ini sangat mematikan itu adalah faktor utamanya Lautaro. Karena kalau kawan-kawan lihat gimana ketika Thuram berduet dengan Topik, aduh nggak nyambung plus, benar-benar nggak nyambung, kayak orang musuhan apa gimana. Kalau si Topik sama Alexis Sanchez masih agak lumayan, karena si Alexis ini kan memang dia terbiasa bermain di belakang striker. Sedangkan Thuram itu awalnya dia kan penyerang sayap. Dia terbiasa menyisir lapangan di sebelah kiri, kemudian cutting in. Ketika dia duet dengan Lautaro, Thuram itu lebih terbiasa bermain agak ke depan. Lautaro yang agak banyak turun ke lini tengah untuk jemput bola. Nah, sedangkan ketika Arnaud Taufik main, Inter mengubah skemanya menjadi skema yang memaksimalkan target man. Target man-nya ini ya si Arnaud Taufik sebagai pemantul. Nah, kayaknya Thuram itu dia kan baru jadi center forward kan, awalnya kan dia penyerang sayap. Kayaknya dia belum terlalu fasih bermain dengan target man. Nah, itu sih. Kalau Lautaro, dia kan sudah dulu duet sama Icardi. Aduh ini motor ini standing lagi. Dulu dia main sama Icardi pernah, habis sama Icardi main sama target man kayak Lukaku juga pernah, habis itu main sama Dzeko, yang mana Dzeko yang turun ke belakang itu juga pernah. Sekarang main sama Thuram, di mana Lautaro yang lebih banyak turun ke belakang juga udah oke. Sehingga practically Toro ini benar-benar bisa berduet dengan siapa saja, dan semua orang juga udah bilang itu, termasuk Thuram, bahwa aduh gampang banget berduet dengan si Lautaro gitu. So, itu saja dulu untuk konten kali ini. Habis ini aku makan, terus ketemu sama tim Pinsport di Seminyak, kita bikin konten. Ya habis itu ya terserah mereka kapan diuploadnya. Kemudian mungkin aku juga akan bikin konten buat di Ngomin ya. Ngomongin apa ya, aku masih kemungkinan, karena ditawarin juga, Beli nanti mau bikin konten juga nggak untuk channel Beli. Aku belum iyakan, belum bilang tidak juga, karena kalau ngomong apa ya topiknya sebagian. Coba kawan-kawan, kalau misalnya aku collab, kan yang sudah disepakati ini collab untuk di konten mereka, di channel mereka. Nah, kalau untuk di channelku ini ngomongin apa sebaiknya ini? Tak tunggu ya komennya ya. Oke guys, itu dulu, ciao. Ini jalannya mulai agak kelak-kelok, agak susah aku kalau sambil ini. Sampai jumpa nanti agak malam. Ciao ciao.